Nah, menanggapi pertanyaan dari Bapak Safriandi, beliau adalah mentor Microsoft Project ya untuk manajemen proyek. Jadi dia tanyakan bagaimana cara saya melakukan webinar ya atau seminar online di Facebook. Nah, jadi saya bagikan, saya menggunakan software gratis dari OBS yaitu Open Broadcaster Software. Jadi silakan kunjungi di OBS Project, Anda bisa lihat linknya di bawah dari deskripsi video. Di sini kita bisa pilih sesuai sistem operasi komputer kita ya, Linux atau Apple atau Windows ya. Jadi saya akan download sesuai sistem operasi saya yaitu Windows. Kita klik ini lalu kita simpan, start download. File setupnya hanya 70 MB ya. Kita tunggu sampai selesai lalu kita lakukan instalasi pada komputer. Nah, setelah terdownload lalu kita double klik ya file setupnya tadi, ini OBS Studio versi 25 ya, ini yang terakhir kita download. Kita double klik. Do you want to allow this app to make change to your device? Kita jawab yes. Lalu next, install. Nah, selesai. Jadi kita langsung launch saja, kita biarkan checklist, kita klik finish, maka dia juga akan launch. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya ya. Jadi jika seperti ini belum fit dengan layar saat live nanti. Jadi pastikan ini sama saat live nanti ya. Karena resolusi layar saya Full HD, sedangkan di setup display di sini saya buat belum Full HD ya, hanya HD. Ini karena agar tutorialnya mudah terlihat ya. Jadi kita lakukan pengaturan di sini. Nah, kanvasnya 180, outputnya 180. Misalkan outputnya kita buat sama ya. Nah, 180 kita buat HD, outputnya HD, base resolutionnya juga HD. Misalkan kita klik OK. Nah, ini jika masih kebesaran ya kita sesuaikan saja karena ini nanti preview live-nya. Dan di sini kita bisa menambah display ya. Misalkan kita tambahkan display webcam kita hendak diletakkan di mana kameranya, tapi di sini saya tidak menggunakan webcam. Lalu selanjutnya yang kita perlu adalah kunci untuk streaming. Nah, jadi kunci untuk streaming kita bisa dapatkan di Facebook ya. Nah, pertama kita harus membuka live streaming. Nah, jadi kita bisa live streaming di beranda. Jika kita live streaming di beranda, maka semua teman kita akan melihat live streaming kita untuk berbagi layar. Jadi kita membagikan layar kepada seluruh teman-teman kita. Tapi jika Anda ingin privat atau hanya disaksikan oleh satu golongan tertentu atau grup tertentu, maka Anda bisa live di grup ya. Contoh ini saya punya grup di sini. Nah, kita bisa live di sini. Misalkan saya akan buat video siaran langsung di sini. Jadi di grup hanya orang yang berada di dalam grup yang hanya akan melihat live-nya. Nah, di sini saat settingan kamera kita tidak bisa lihat gambar karena memang saya tidak terhubung dengan kamera. Maka saya akan hubungkan ke komputer di sini ya. Pastikan kita sudah menggunakan encoder. Jadi encodernya tadi OBS Studio tadi ya sebagai encodernya. Lalu kita butuh stream key persistent ini. Jadi kita salin stream key persistent ini ya. Lalu
kita kembali ke OBS Studio, kita buka pengaturan, setting, kita klik stream, lalu stream key ini kita ganti dengan yang tadi kita copy di Facebook. Nah, pastikan ini servisnya servis Facebook, jadi kita bisa live di YouTube. Untuk tutorial live di YouTube saya akan buat di video berikutnya ya. Lalu kita klik OK di sini. Nah, di sini belum muncul previewnya sebelum kita melakukan start streaming. Jadi kita bisa start streaming, bisa recording, screen recording menggunakan program ini, dan bisa dua-duanya secara bersamaan. Jadi screen recording akan disimpan di komputer filenya, sedangkan start streaming akan langsung siaran langsung. Setelah itu Anda bisa milih untuk menghapus video setelah live atau biarkan dia terpublikasi setelah live. Jadi teman-teman bisa lihat siaran ulangnya. Saya lakukan live saja dulu, start streaming. Nah, setelah proses streaming, di sini terlihat kecepatan dia mentransfer, jadi datanya sekitar 6000 KB per second dan 30 frame per second. Karena ini kecepatannya mumpuni, jadi dia bisa 30 frame per second. Jika tidak terlalu cepat maka dia akan mengurangi FPS dan sedikit patah-patah. Dan program ini menggunakan 1,7% porsi dari prosesor ya, dan RAM ya. Lalu kita minimize. Nah, di sini sudah terhubung. Setelah itu kita tambahkan deskripsi live di sini ya. Percobaan tutorial webinar atau seminar online di Facebook. Nah, ini judulnya tutorial webinar Facebook. Anda bisa tambahkan penandaan di sini, tagging. Jadi seandainya Anda game streamer, maka Anda bisa tandai ini nama game apa, agar penggemar yang sama akan menemukan dengan mudah video Anda. Lalu kita lakukan live streaming. Kita start sekarang siaran langsung. Nah, ini siaran langsung sudah mulai ya. Jadi selanjutnya kita bisa langsung mengoperasikan beberapa program atau materi. Misalkan kita akan mengajar online ya. Jika Anda sebagai dosen atau guru, maka sebaiknya kita buka PowerPoint untuk selanjutnya mempresentasikan. Nah, jika Anda mempresentasikan dengan program, maka silakan Anda buka programnya dan langsung saja instruksikan peserta didik Anda ya. Lalu kita bisa lihat previewnya di sini. Nah, tadi saya live-nya di grup ya. Jadi di sini tidak ada. Di sini tidak ada, dia ketahuannya ada di grup karena saya hanya bagikan di grup. Jadi kita bisa buka grup, nah, dan kita bisa lihat previewnya. Nah, ini sedang siaran langsung ya. Dan di sini nanti semua penonton akan tahu berapa orang yang sedang menyaksikan. Nah, ini akan kembali lagi ke layar sekarang. Jadi di sini akan delay. Posisi sekarang kita gerakkan, dia masih akan publish beberapa detik berikutnya. Nah, seperti ini ya. Untuk mengakhiri webinar atau seminar online atau screen desktop live dari Facebook, kita matikan dulu di sini, akhiri. Nah, setelah itu kita bisa hapus video jika seandainya tadi ada privasi yang kita tidak ingin publikasikan. Jadi informasi hanya didapatkan oleh orang yang menonton live saja, atau kita klik saja selesai agar orang-orang bisa melihat siaran langsung. Nah,
Setelah selesai, maka ini kita bisa lihat siaran langsungnya di sini. Nah, kira-kira itu saja tentang bahasan bagaimana cara membuat seminar online, webinar di Facebook untuk kebutuhan kursus atau screen sharing secara live di Facebook. Semoga bermanfaat. Terima kasih.